Oke, sekarang di soal nomor 5. Soal nomor 5 di situ yang diminta adalah mengenai gagasan utama. Oke, adik-adik, kalau misalnya adik-adik mempelajari gagasan utama itu letaknya ada di mana? Letaknya itu ada di dalam kalimat utama. Oke, kakak ulangi, gagasan utama itu posisinya ada di dalam kalimat utama. Dan kalimat utama itu seperti apa, Kak? Jadi kalimat utama itu adalah kalimat dasarnya, kalimat pokoknya. Jadi dia memegang topik apa yang dibahas di paragraf tersebut. Berarti ciri-cirinya kalau kalimat ini kita hapuskan, maka kalimat yang di bawahnya pun itu tidak bisa berdiri. Kenapa? Karena dalam hal ini apa yang dia mau bahas kalau kalimat pemegang topiknya itu dihilangkan. Jadi itu ciri-cirinya kalimat utama atau kalimat dasar. Berarti secara otomatis kalau adik-adik sudah dapatkan kalimat utamanya, berarti kalian sudah dapatkan gagasan utamanya. Jadi, kakak mau menjelaskan kalau biasanya di dalam soal-soal UTBK, kalimat utama itu kebanyakan ada di awal paragraf. Oke, kebanyakan ada di awal paragraf, berarti kemungkinan bisa jadi ada dalam kalimat pertama atau kedua atau ketiga dan seterusnya. Ini kan ada banyak pilihan. Nah, tapi kakak mau jelaskan kembali kalau misalnya di dalam kalimat utama itu paling dominan di awal paragrafnya di kalimat pertama. Jadi sarannya kakak fokus dulu di kalimat pertama dalam teksnya. Siapa tahu di kalimat pertama itu sudah jelas apa yang dibahas di dalam teks tersebut. Jadi tanpa membaca keseluruhan teks. Oke, kalimat utama ada di awal, paling dominan di kalimat 1, berarti sesuai rekomendasi. Adik-adik cek dulu di kalimat pertamanya. Oke, kita lihat kalimat sebelumnya. Kalimat pertama di situ dikatakan pijat bayi tidak boleh sembarangan. Perlu orang dengan keahlian khusus untuk melakukannya. Nah, kira-kira ini bisa dikatakan sebagai kalimat dasarnya. Kita lihat kalimat 2. Apakah itu kelanjutan dari penjelasan kalimat 1? Di kalimat 2 dijelaskan bagi sebagian orang, pijat bayi dipercaya dapat merangsang pertumbuhan otot dan saraf. Nah, di sini kalau kita perhatikan, kalau kita perhatikan di kalimat 2, dia kembali menjelaskan tentang pijat bayi. Berarti bisa disimpulkan untuk gagasan utama atau kalimat utamanya sudah benar di kalimat 1. Karena kalimat 1, dia adalah pelopornya. Apa yang mau dibahas di kalimat-kalimat selanjutnya. Dan kalau kita lihat kalimat 3 dan seterusnya itu membahas tentang pijat bayi ya. Oke. Nah, berarti kalau untuk nomor yang kita bahas, berarti jawabannya itu ada di opsi ada di opsi alfa. Nah, jadi gagasan utamanya itu ada di kalimat 1 karena dia yang menjadi pelopor untuk kalimat-kalimat lain yang dimana mereka menjelaskan apa yang dikatakan di kalimat 1 yaitu mengenai pijat bayi. Nah, jadi itu kalau misalnya untuk gagasan utama ya. Jadi ingat saja deh, kebanyakan itu ada di awal paragraf, dominannya kalimat 1. Jadi sarannya kakak, kalau sudah baca kalimat satunya, cari di opsi yang mana yang berkaitan dengan apa yang dikatakan kalimat 1, berarti otomatis itu jawabannya. Biar adik-adik bisa menghemat waktu dan tanpa membaca keseluruhan teksnya. Oke, jadi gitu kalau misalnya adik-adik dapat soal gagasan utama. Oh iya, jadi gagasan utama itu sama juga dengan ide pokok atau topik pembahasan. Cara kerjanya sama, lewat kalimat utama yang kita tentukan. Oke, jadi itu ya untuk soal gagasan utama.